Konon, di ganggang belakang kota Arus, ada sebuah toko yang kurang dikenal. Ia hanya melayani mereka yang ditakdirkan menemukannya, ia hanya menangani krisis hidup atau mati. Pintunya terbuka ke dunia ini dan dunia berikutnya. Lakenya mengusir roh-roh, tempat itu disebut klinik langit. Konsultasi hanya $50, ramalan $300. Aku ahli dalam kesehatan wanita, adil untuk semua, muda dan tua. Ethan, itu 3 bulan sewa yang kamu tunggak, waktunya bayar, menurutmu bukan? Brenda, bisakah kau beri aku 3 hari lagi? Dalam 3 hari, aku akan kembalikan setiap sennya, plus bunga. 3 hari, Ethan, kurasa kau hanya mencoba mengulur-ulur waktu lalu kabur dari kota. Aku tidak akan melakukan itu. Aku juga tidak punya banyak uang. Jika aku tidak melihat uang sewanya hari ini, aku tidak akan pergi kemana-mana. Brenda, kau. Alismu gelap, ketegangan terkunci di dahimu. Api hati sedang naik, mempengaruhi meridian lambungmu. Brenda, apakah kau pernah merasa sesak dada, napas pendek, terbangun tepat pukul 2 pagi, dan setelah terbangun, menemukan sisi kananmu bengkak dan sakit? Bagaimana kau tahu itu? Aku baru pergi ke rumah sakit kemarin dan melakukan beberapa pemindaian, dokter tidak sedetail kamu. Penyakitmu ini tidak bisa disembuhkan hanya dengan obat. Apakah kamu baru-baru ini pergi keluar kota, dan membawa pulang sebuah biksu perunggu? Katanya itu menarik kekayaan. Harganya 80.000. Menarik kekayaan? Ini adalah benda kuburan dinasti Ming. Itu penuh dengan energi kegelapan. Pixiu memiliki mulut besar tetapi tidak ada keluarnya. Ia hanya mengambil, tidak pernah mengeluarkan. Tapi benda ini terlalu banyak. Energi kegelapannya langsung menyerang tenaga hidupmu. Ini bukan menarik rezeki. Ini mengundang maut. Kalau disimpan setengah bulan lagi, bukan cuma terbangun kaget di malam hari. Bisa-bisa nyawamu melayang. Apa? Ethan, tunggu. Dokter Zhang, aku mohon, tolong selamatkan aku. Tenang saja, Brenda. Sini, tengkurap. Aku akan gunakan pijat energi, dan aku jamin kamu akan sembuh total. Ethan, tanganmu terasa hangat sekali. Rasanya enak banget. ST. Santai saja dan fokus. Brenda, aku antar kamu keluar. Ethan, tanganmu hangat sekali. Besok, bolehkah aku kembali untuk pijat lagi? Oh iya, Brenda. Ini, bawa pixiu ini, bungkus dengan kain merah ini, dan buang ke sungai di sebelah barat kota. Semakin jauh, semakin baik. Ethan, kamu tahu, aku biasanya sendirian di rumah. Kalau kamu ada waktu, mampirlah main ke rumahku. Oh, dan juga obat ini. Minum ini dengan air. Dalam 3 hari, kamu akan lihat hasilnya. Untuk konsultasi dan obatnya, totalnya $2.000. Itu bisa untuk bayar sewa 2 bulan. Cukup adil, kan? Tiga bulan. Sudah larut malam. Jadi, Brenda, sebaiknya kamu pulang dan istirahat. Dasar anak nakal. Cuma cari makan saja. Guru. Oh guru. Kamu suruh aku jaga toko reot ini dan sembuhkan 100 orang. Aku sudah di sini 3 tahun. Sejauh ini, aku baru sembuhkan 97 orang. Masih kurang 3 jiwa yang ditakdirkan. Kamu di mana? Rezeki besar sedang mengetuk pintu. Permisi, apakah Anda Tuan Ethan? Saya kepala pelayan keluarga Sterling di kota Arus, Alfred. Tuan ini adalah Tuan Arthur dari keluarga kami. Arthur Sterling. Konsultasi di sini $50, ramalan $300. Kalau jualan suplemen kesehatan, pintunya di sebelah kanan, sekarang keluar. Tuan Ethan, keponakan saya terserang penyakit parah yang tiba-tiba. Nyawanya di ujung tanduk, kami dengar ada tabib ahli di sini, jadi kami mohon bantuan Anda. Keluarga Sterling Anda memiliki rumah sakit swasta terbaik di seluruh Asia. Kalau bahkan Anda tidak bisa menyembuhkannya, kenapa datang ke tempat kumuh ini mencari tabib gadungan? Leluconmu ini cukup tidak enak. Tuan Ethan, tolong tunggu. Kalau pengobatan modern ada gunanya, aku tidak akan datang di tengah malam begini.
Chloe sudah pingsan selama 7 hari 7 malam. Kami tidak bisa menemukan penyebabnya, tapi semua tanda vitalnya makin memburuk dengan cepat. Alfred. Tuan Arthur. Tuan Ethan. Ini uang muka 5 juta dolar. Kalau Anda bersedia melakukan kunjungan rumah, apapun hasilnya, uang ini milik Anda. Tentu saja. Kalau Anda bisa selamatkan nyawa Chloe, keluarga Sterling akan menunjukkan rasa terima kasih kami. Tambahan 10 juta lagi. Ini bukan penyakit biasa, dia dijebak. Nah, itu baru menarik. Berani-beraninya menjerat ahli waris Sterling. Itu lebih berani daripada aku. Tunjukkan jalannya. Tuan Ethan, Anda akan membantu kami? Tidakkah Anda perlu membawa peralatan apapun? Menyelamatkan nyawa, seperti memadamkan api. Saat Raja Kematian datang menjemput, dia tidak menunggu siapapun. Lagi pula, kita setuju 15 juta, ingat, kesepakatan tercapai. Tuan Sterling, aktivitas otak putri Anda hampir tidak ada. Semua fungsi vitalnya dipertahankan oleh mesin, Anda perlu bersiap-siap. Saya sudah bawa sang ahli, Tuan. Alfred. Ini ahli yang kamu temukan? Alfred, aku tahu kamu putus asa dan mencoba segala cara, tapi dia bahkan tidak punya lisensi medis dasar. Ini adalah icu, bukan panggung untuk ritual dukun. Kuman yang dia bawa hanya akan mempercepat kematian pasien. Diam. Ini bukan penyakit, ini formasi pengunci jiwa 7 pembunuh. Desden, cara yang sangat kejam. Mereka bermaksud menghancurkan jiwanya, agar tidak bisa bereinkarnasi lagi. Omong kosong apa yang kamu keluarkan? Satpam, keluarkan dia. Pasien sangat rapuh saat ini, 5 menit lagi, dia tidak akan rapuh lagi. Dia akan mati. Kakak, Tuan Sterling, Anda mau putri Anda kembali atau tidak? Ya, kalau Anda bisa selamatkan Chloe saya akan berikan apapun. Bagus. Kalau begitu suruh semua orang ini diam. 10 menit. Dalam 10 menit, kalau Raja Kematian tidak mau melepaskannya, aku akan turun dan ambil dia kembali sendiri. Cepat biarkan dia masuk, Tuan Sterling. Dia bahkan tidak memakai gaun steril. Lagi pula, akupunktur tidak mungkin bisa menyadarkan pasien gagal jantung. Kalau ada yang salah, siapa yang akan bertanggung jawab? Ya, betul. Dia benar, Pak. Direktur Chen ada benarnya. Bagaimana kalau terjadi sesuatu? Kamu tahu sama sepertiku, Chloe sudah sekarat. Apa kamu sudah menjatuhkan hukuman mati padanya? Tidak bisakah aku setidaknya mencoba orang lain? Bahkan jika dia penipu, aku bersedia mengambil risiko itu, minggir dari jalanku. Tuan Sterling, karena kamu bersikeras, jika pasien meninggal di meja operasi, semuanya terekam kamera. Kami tidak akan bertanggung jawab atas apapun yang terjadi di sini. Bro, maksudku, mungkin kita harus memikirkan ini lagi, tidak ada waktu lagi. Ethan, tolong, buka pintunya. Chloe, ini belum berakhir. Aku akan membawamu kembali ke dunia ini. Ini adalah bara terakhir hidupnya. Aku tidak bisa menunggu lebih lama. Makhluk jahat, beraninya kau menyerang tepat di hadapanku? Ini bukan akupunktur biasa, dia menggunakan jarum sepanjang itu di jantung, apa dia gila? Teknik ini, mungkinkah dia benar-benar menyembuhkan Chloe? Jarum pertama, ikat jiwanya. Jarum kedua, kunci rohnya. Jarum ketiga, rebut nyawa. Jangan lakukan itu. Itu titik mematikan, jantungnya akan berhenti. Dekrit langit, resurreksi 9 putaran. Energi mengikuti jarum, roh jahat, enyahlah. Hancur. Detak jantungnya sudah kembali. Bagaimana mungkin? Baru beberapa menit lalu, kami hampir menandatangani surat kematiannya, 3 jarum, dan dia hidup. Ini melawan semua logika medis? Seperti yang kuduga, biayanya masih terlalu besar. Semua tanda vital stabil, elektrolit seimbang, enzim jantung menurun, tidak mungkin.
Ini benar-benar melawan hukum ilmu pengetahuan. Katakan padaku, apa kau memberinya stimulan? Apakah itu zat terlarang? Cepat katakan. Itu racun mayat. Kalau aku tidak mengeluarkannya, dalam setengah jam lagi, kamar VIP ini sudah jadi kamar mayat. Dokter ajaib, benar-benar penyelamat, kau menyelamatkan Chloe kami. Kau adalah, aku, Arthur Sterling, penyelamat sejati, 15 juta dolar, akan ditransfer segera. Mulai sekarang, apapun yang kau butuhkan, sebut saja. Tuan Sterling, jangan berterima kasih dulu. Aku baru saja menariknya dari tepi jurang, dengan paksa. Tapi kalau kita tidak memotong tangan hantu yang mendorongnya masuk, setelah tengah malam nanti, dewa pun tak bisa menyelamatkannya. Tangan hantu? Guru? Apa maksudmu? Chloe kami? Dia belum sembuh? Ini bukan penyakit, ini takdir. Seseorang mencoba mencuri tenaga hidup putrimu, untuk memperkuat keberuntungannya sendiri. Apa yang kau lakukan? Diam? Oh, jadi disitulah kau bersembunyi. Ah, jadi disinilah kamu menyembunyikannya. Apa? Apa ini? Ini disebut pasak pengunci jiwa. Di dalamnya ada formasi kultivasi energi kegelapan, menggunakan kayu tenggelam dari lokasi 3 yin, untuk mengunci posisi ranjang dengan tepat dan memasang jebakan. Orang yang diranjang itu diserang oleh energi kegelapan siang dan malam. Saluran energinya melemah, dan jiwanya terikat. Tuan Sterling, ini adalah bangsal VIP Anda sendiri. Ini di wilayah Anda sendiri. Bisa menanam sesuatu seperti ini tepat di sebelah putri Anda sendiri. Orang yang melakukan ini pasti seseorang yang sangat dekat dengan Anda. Sedangkan untuk bangsal ini, hanya staf perawat khusus dan kerabat dekat yang bisa masuk. Mungkinkah ada yang ingin menyakiti Chloe saya? Ini bukan sekadar membunuhnya. Selama kotak ini tetap ada, putri Anda. Bahkan jika dia bangun, dia akan jadi orang gila. Semuanya, mundur 3 langkah. Saat energi kegelapan menghilang, itu bisa mempengaruhi kalian. Makhluk jahat, muncul sekarang. Langit dan bumi, jernihlah. Energi kegelapan, lenyaplah, hancur. Geomansi menentukan keberuntungan, dan jimat menghancurkan formasi energi kegelapan, jadi rumor tentang anak ajaib Feng Shui. Ternyata benar. Formasi energi kegelapan sudah hancur. Saluran energi putri Anda mulai pulih, dia akan bangun dalam 10 menit. Mengenai bayaranku, aku akan ambil sekarang. Tapi Tuan Sterling, menghancurkan formasi energi kegelapan, itu spesialisasiku. Tapi untuk menemukan mata-mata yang menanam ini, itu tanggung jawabmu. Juga, beritahu siapapun yang menanam kotak ini mereka akan mendapat masalah besar. Malam ini, dia akan muntah 3 liter darah. Jika dia tidak ingin mati, suruh dia datang besok pagi-pagi sekali ke klinik langit dengan ketulusan, dan memohon padaku dengan berlutut. Terima kasih, Guru. Chloe, akhirnya kamu bangun? Aku sangat haus. Oke. Ayah akan ambilkan air untukmu. Ayah segera kembali. Formasi kultivasi energi kegelapan pasak pengunci jiwaku. Ternyata dihancurkan. Hai, kamu sudah datang. Kamu bersujud sepanjang malam, ya? Seni boneka ini sungguh kejam. Guru Ethan, tolong, selamatkan aku mohon, aku tidak mau mati. Mulai bicara. Malam itu, aku tidak tahu kenapa, aku tidak bisa mengendalikan diri sendiri, pikiran aku jelas, tetapi tubuh aku tidak mau menuruti aku. Seperti ada hantu yang menunggangi punggungku, memaksa aku untuk menaruh kotak itu di bawah tubuh keponakan perempuan aku. Oh benar, 5 juta dolar ini, pria itu memberikannya kepada aku.
Dia bilang kalau aku setuju untuk melakukan pekerjaan kotor itu untuk dia akan membiarkan aku menggantikan saudara laki-laki aku dan mengambil alih bisnis keluarga Sterling. Ci. Ketamakan melahirkan demon. Jika kamu tidak pertama-tama menyimpan ketamakan dan dengki di hati kamu, bagaimana seni bonekanya bisa menyerang kamu? Guru Ethan. Hanya selamatkan hidup aku saja, dan aku akan melakukan apapun. Baiklah. Untuk kamu, ambil uang ini ke kuil Dewa Kota di Barat. Donasikan semuanya. Lalu, di pintu kuil, bersujud di sana selama 3 hari 3 malam. Jika Dewa Kota menerima uang itu, mungkin hidup kamu bisa diselamatkan. Terima kasih, Guru Ethan. Terima kasih, Guru Ethan. Terima kasih. Menggunakan ilmu hitam pada orang yang tidak bersalah untuk mencari untung. Kamu brengsek, kamu mau bermain? Aku, Ethan, akan bermain dengan kamu sampai akhir. Ethan, Kapten, datang begitu pagi, kau datang untuk konsultasi atau untuk menangkap saya? saya Clara, Kapten Unit Kejahatan Besar, Departemen Polisi Kota Arus. 2 minggu lalu, dalam kasus kerangka 12 Maret, saya menemukan mayat perempuan yang terawat sempurna dari kuburan tua di luar kota. Dia menggenggam koin tembaga di tangan. Benang merahnya telah direndam dalam anggur obat. Formula itu 90% identik dengan yang ada di lemari obatmu, baris ketiga, kompartemen kedua, formula stabilisasi jiwa. Kapten, kau bahkan tahu apa yang ada di dalam lemari obat saya? Orang terakhir yang dilihat mayat itu sebelum dia mati adalah kamu. Waktu kematiannya 3 tahun lalu, tapi tubuhnya tampak seperti mati kemarin. Apakah kamu menggunakan metode ini untuk menyimpan tubuhnya untuk seseorang? Atau apakah kau sudah tahu dia akan menjadi sebuah kasus? Kapten, saya hanya lewat. Itu masuk akal, kan? Lagi pula, saya bukan satu-satunya yang memiliki obat herbal ini. Setuju, Kapten? Ethan, saya sudah meneliti latar belakangmu. 3 hari lalu, putri sulung keluarga Sterling, Chloe Sterling, sembuh secara ajaib. Segera setelah itu, kau menerima transfer dari keluarga Sterling sebesar 15 juta dolar. Lalu kau menjadi target penembak jitu. Ini lebih dari hanya praktik pengobatan, bukan? Sebenarnya, siapa kamu? Kapten Clara, kemampuan investigasi kamu luar biasa. Tetapi belakangan, apakah kamu sering mimpi buruk? Lingkaran hitam di bawah mata kamu disebabkan insomnia kronis yang menyebabkan kekurangan yin. Dan ada simpul energi kegelapan di antara alis kamu, artinya kamu baru saja pasti bersentuhan dengan mayat yang sangat jahat. Bagaimana dia bisa tahu semua itu? Yang paling penting, api matahari di atas bahu kirimu berkedip-kedip dan lemah. Bukankah akhir-akhir ini kamu merasa seperti bahu kirimu berat, seperti sedang menggendong anak, kan? Kamu menyelidikiku? Hei, aku tidak punya waktu untuk hal-hal seperti itu. Aku seorang dokter, tahu. Pengamatan, mendengarkan, bertanya, dan diagnosis nadi adalah dasarnya. Kapten Clara, kamu punya sesuatu yang tidak bersih padamu, dan itu masih mempengaruhi pikiranmu. Jika aku harus menebak, kunjunganmu kali ini bukan hanya tentang kasus pembunuhan itu. Ini tentang seseorang yang membuatmu gila, bukan? Baiklah. Kalau begitu aku akan langsung ke intinya. Ini adalah foto-foto dari TKP di apartemen 4/4. Korbannya adalah seorang streamer online perempuan. Dokter forensik menentukan dia tenggelam. Tenggelam. Ya, tidak ada setetes air pun di seluruh ruangan, tapi paru-parunya penuh dengan air sungai. Seluruh tubuhnya menunjukkan tanda-tanda telah terendam air selama 3 hari. Sisa aura di sini, meskipun berbeda dari pasak pengunci jiwa pada Chloe, memiliki aroma jahat dan menyeramkan yang berasal dari sumber yang sama. Seperti yang kuduga, lagi-lagi karya Orde Bayangan. Kapten Clara, kasus ini di luar kemampuanmu dan timmu. Jika kamu terus menggali, kamu dan anak buahmu akan mati. Berhenti mencoba menakut-nakutiku. Katakan saja padaku apa yang sebenarnya terjadi.
Pertama, ambil ini dan simpan di sakumu. Ini akan memastikan kamu tidur nyenyak malam ini. Bahumu juga tidak akan terasa berat lagi. Sedangkan untuk kasus ini, besok, bawa aku ke TKP. Lagi pula, tikus-tikus selokan itu tampaknya sedang mengejarku. Ethan, sebenarnya kamu siapa? Hanya seorang dokter obat kecil-kecilan yang mencoba mencari uang tambahan untuk bayar sewa. Kapten Clara, kenapa kamu bawa orang luar ke sini? Kamar mayat adalah perpanjangan dari TKP. Tidak boleh ada orang yang tidak berwenang. Lee, ini Ethan. Aku minta dia membantu penyelidikan. Membantu penyelidikan? Kamu dari pusat forensik mana? Dilihat dari pakaianmu, kamu tidak terlihat seperti profesional. Dia bukan dari pusat forensik. Dia dokter dari klinik langit. Pengobatan Tiongkok? Pengobatan tradisional Tiongkok? Kapten Clara, aku tahu kasus ini aneh, tapi kita mengandalkan sains dan bukti, membawa dokter TCM, bukankah itu cari masalah? Ini pasti ulah Orde Bayangan. Energi jahat dari kutukan air ini bahkan lebih kuat dari pasak pengunci jiwa. Kutukan air selatan yang membunuhnya. Orde Bayangan terus beraksi. Mereka sengaja memprovokasi kita. Pemeriksa forensik itu benar. Kasus ini memang tidak ilmiah. Tapi tidak ilmiah bukan berarti tidak bisa dipecahkan. Segala sesuatu di dunia ini beroperasi dengan aturannya sendiri. Apa yang tidak bisa dijelaskan sains masuk ke dalam hukum langit. Tolong minggir. Ini kamar mayat, bukan tanah suci kalian. Kalau tidak terlibat, keluar. Jangan tunda autopsi. Demi asal-usul langit dan bumi yang mendalam, akar dari segala ciptaan. Dengan Kiku, aku perintahkan jarum ini. Tunjukkan kejahatan kotor itu. Apa ini? Lihat sendiri. Metode yang tidak ilmiah. Bagaimana mungkin? Ini? Iblis maya telah terbentuk. Ia bisa meninggalkan tubuh untuk memimpin jalan, mencoba memancingku ke dalam perangkap. Apa yang terjadi selanjutnya di luar kemampuanmu. Aku harus pergi sendiri. Tunggu. Ethan, kamu ini siapa sih? Bagaimanapun juga, aku perlu tahu kebenaran kasus ini. Amankan mayatnya. Aku segera kembali. Aku, Kapten Clara. Ethan, akhirnya kamu muncul. Mari kita lihat sebenarnya kamu ini apa. Bansi merah. Makhluk itu memakan energi yin dari wanita yang lahir di bawah 3 tanda yin, mencuri takdir mereka untuk mengambil bentuk. Setelah berhasil, ia akan berubah menjadi roh kegelapan yang matang. Ia bisa berpindah antara yin dan yang, melahap keberuntungan dan kehidupan. Sungguh menjijikan. Bagus. Kamu memang punya kemampuan. Pantas saja kamu bisa memecahkan kutukan pengunci jiwa dari guru saya yang diberikan kepada Chloe. Chloe lahir dengan takdir rembulan murni. Dia adalah wadah yang sempurna untuk membiakkan demon mayat. Tetapi kamu harus mengacaukan semuanya, jadi kami harus menggunakan nyawa wanita biasa untuk mengumpulkan 3 energi yin dan membiakkan demon baru. Ethan, wanita-wanita tak bersalah ini mati karena kamu. Sisa-sisa Orde Bayangan. Untuk membuat roh jahat, kamu memperlakukan kehidupan manusia seperti sampah. Kalian monster. Kamu bukan yang pertama ingin kami mati. Klinik langit yang kecil berani menentang Orde Bayangan. Di kota Arus, Orde Bayangan membuat aturan. Guru, biarkan aku mencabik-cabiknya. Bunuh dia. Roh langit dan bumi, batas yin dan yang, eksorsisme jarum emas, hapus semua kejahatan. Tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa menghancurkan demon mayat saya dalam satu gerakan? Ethan, aku di sini. Apa itu? Tangkap dia, sekarang, serap energi yin dan yang-nya, sekarang, pulihkan. Clara, awas. Clara turun.
Jangan tembak, tolong, jangan tembak. Peluru bahkan tidak bisa membunuhnya. Kamu monster apa? Kalian manusia yang menyedihkan tak bisa mengalahkan aku. Setelah aku menyerapmu, Kamu mati. Monster yang bahkan peluru tidak bisa membunuhnya. Dan dia mengalahkannya dengan hanya 1 jarum. Demonku. Ethan, aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu. Tipu daya yang menyedihkan. Tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Mau kabur? Tidak mungkin. Datanglah. Ada kata-kata terakhir. Guru, aku gagal, guru. Misi, aku gagal. Ethan terlalu kuat. Aku sangat menyesal. Apa sebenarnya Orde Bayangan? Mengapa mereka ingin menyakiti begitu banyak orang tak bersalah? Orde Bayangan seperti sampah tak melihat orang sebagai manusia. Mereka benar-benar egois. Mereka menggunakan ilmu hitam untuk menginjak-injak kehidupan, hanya untuk mencuri keberuntungan takdir orang lain, semua untuk memuaskan keinginan egois mereka untuk melawan takdir. Kejahatan di dunia ini sering berasal dari jenis keserakahan tak berujung itu. Yah, kasus pembunuhan berantai ini akhirnya berakhir. Dalangnya sudah ditangkap. Untuk semua korban yang kita kehilangan. Terima kasih. Oh, Kapten Clara, tak perlu terlalu formal. Aku hanya melakukan apa yang aku bisa, itu saja. Hati seorang tabib sejati tak hanya tentang menyelamatkan nyawa. Berhadapan dengan kejahatan seperti itu, artinya berdiri melawan dan melindungi yang tak bersalah. Sudah hujan. Kamu akan kedinginan di luar. Ayo. Tunggu aku. Ethan, kamu membunuh muridku, Tyler. Pertikaian darah ini tak akan dibiarkan. Aku akan mengambil nyawamu. Turunkan perintahku. Semua anggota Orde Bayangan. Bergerak. Target, Klinik Langit. ya. Jadi ini klinik. Tapi kamu juga bisa melawan kejahatan. Jadi kamu ini apa? Dokter atau pendeta? Ini, keringkan dulu. Klinik Langitku mengobati takdir, bukan penyakit. Dokter biasa mengobati tubuh. Aku mengobati akar permasalahan, hal-hal seperti investasi roh jahat dan takdir yang terdistorsi. Yah, pengobatan dan geomansi mungkin tampak misterius, tapi semuanya mengikuti hukum alam. Banyak jalan, satu tujuan. Sekarang aku paham. Ethan, aku ingin minta bantuanmu. Silakan. Aku ingin jadi muridmu. Untuk belajar mengenali roh jahat. Aku penegak kota Arus. Aku harus melindungi warga kota Arus. Untuk kejahatan yang tak bisa ditangani sains, aku tak bisa hanya diam dan tak berbuat apa-apa. Menjadi muridku bisa membuatmu terbunuh. Kamu yakin? Sejak aku mengenakan seragam ini, aku sudah tahu risikonya. Aku tak pernah berencana untuk bermain aman. Bahkan melawan hal-hal gaib, aku tak akan mundur. Clara, nyawa ke 99 yang kuselamatkan, takdir yang selaras dengan yang, tapi menarikin. Itu fisik, penekan, kejahatan, yang langka. Menerimanya sebagai muridku bisa mewariskan legasi tabib langit, dan membantu menyelesaikan ujian karma ini. Namun, baiklah, aku akan menerimamu sebagai muridku. Sungguh. Seorang murid harus menyajikan teh untuk gurunya. Ah, ada pakaian bersih di ruang dalam. Cepat ganti, jangan sampai kedinginan karena hujan. Ada teh jahe di atas meja. Jangan lupa diminum nanti. Terima kasih, guru. Murid ini punya tubuh yang terlalu bagus.
Guru, sirkuitnya bermasalah. Bukan sirkuitnya. Itu tikus. Mengetuk pintu kita. Bayangan 1 dari Orde Bayangan. Ethan, waktumu sudah habis, jadi, tikus-tikus Orde Bayangan sudah sampai. Masih berbuat onar, karena kalian yang datang mengetuk, maka kalian semua tinggal di sini saja. Guru, aku akan membantumu. Kenapa kau keluar tanpa pakai baju? Guru, tidak ada waktu. Aku penegak hukum Clara Shen, pembunuhan adalah kejahatan serius. Aku sarankan kau menyerah. Sekarang. Seorang penegak hukum. Wah, kewenangan yang kau punya cukup besar. Bagaimana kalau kami uji dengan peluru? Ah? Hei. Senjata biasa tidak akan mempan pada mereka. Makhluk-makhluk ini, mereka bahkan bukan manusia lagi. Lihat dahi mereka. Ini adalah seni boneka Orde Bayangan, orang-orang ini. Hanya cangkang kosong sekarang. Dalang sebenarnya masih bersembunyi di balik bayangan. Lalu bagaimana aku bisa membantu? Aku tidak bisa hanya berdiri di sini, sama sekali tidak berdaya. Karena kau begitu bersemangat untuk pertarungan sungguhan, maka berikan tanganmu, hadapi aku langsung. Guru, apa ini saat yang tepat? Kamu. Apa yang kau pikirkan? Aku mengaktifkan fisik penekan kejahatanmu, tutup matamu. Fokus. Dekrit langit, tekan kejahatan, ungkap misteri. Matahari terbit, bulan surut, aura pelindung, kini terbentuk. Guru, aku merasa hangat dan geli. Penuh energi. Ambil ini. Sekarang, alirkan energi matahari di dalam dirimu, ikuti arahanku, biarkan pelajaran pertamamu dimulai. Cukup dengan trik-trikmu. Berani-beraninya meremehkan Orde Bayangan. Kau mati. Langit dan bumi memiliki roh. Langit dan bumi memiliki roh, bulan dan matahari, ketahui batasmu, eksorsisme jarum emas. Roh jahat, enyahlah, terkekang. Hancur. Tidak mungkin, gadis kecil itu. Dia hanya seorang pemula, bagaimana mungkin, dia memiliki kekuatan yang begitu dahsyat, bang? Fisik penekan kejahatan ini ada untuk menghancurkan sampah sepertimu. Dengan trik boneka yang menyedihkan itu, kau berani mencoba pamer di hadapanku, bagaimana kami seharusnya menembus pertahanannya? Tidak heran kau membunuh Tyler dan Banshee Merah. Tampaknya guru kami benar-benar meremehkan warisan tabib langitmu itu. Gurumu, pengecut yang bersembunyi di bayang-bayang, mengirimkan anak buah sepertimu untuk membuat masalah setiap hari. HMPH. Orde Bayangan bukan apa-apa. Beraninya kau. Kau berani menghina guru kami. Ethan, jangan terlalu sombong. Yang kau kalahkan hanyalah boneka kami, yang bahkan tidak memiliki 1/10 kekuatan asli kami. Ketika 6 diri asli kami tiba, kami akan menggilingmu dan gadis kecil ini menjadi abu. Benarkah? Jangan lari. Hei, hei, hei. Kembali. Jangan pernah mengejar musuh yang melarikan diri. Tapi, Guru, kami akhirnya punya kesempatan untuk menangkap para bajingan ini, dan kau malah membiarkan mereka pergi. Pikirkan, jika mereka menggunakan boneka untuk kendali jarak jauh, pasti mereka sudah menyiapkan penyergapan di dekat sini, menunggu kita mengejar mereka dan menyergap kita. Tidak sebanding risikonya. Tapi, Guru, membiarkan mereka pergi seperti itu tidak benar. Apa? Belum puas bertarung? Ya? Masih belum puas? Ya? Baiklah, kalau begitu, sebagai gurumu, aku yang akan menanganinya. Ilmu boneka itu berbalik menyerang kami. Aku yang salah. Ethan ini, dia kuat. Sangat kuat. Dia bahkan tidak mengangkat satu jari pun sendiri. Bos, sekarang bagaimana? Lepaskan saja. Lepaskan. Perintah guru harus dipatuhi, bahkan jika itu membunuh kita. Kalau tidak, meski kita kembali, kita tetap mati. Tapi kita terluka parah hari ini, dan kekuatan tempur kita sangat berkurang. Bagaimana kalau kita kembali ke hotel hari ini, beristirahat malam ini, dan kembali siap besok? Oke. Mundur untuk sementara. Kita akan beristirahat malam ini,
Besok pagi-pagi, kita akan menghancurkan klinik langit. Ayo pergi. Kau menendang pintuku dan pikir bisa pergi begitu saja? Kau benar-benar tidak menganggap klinik langitku serius? Ethan, selalu sediakan jalan keluar. Yang kau inginkan cuma bayaran, kan? Sebutkan, berapa? Nyawa kalianlah harganya. Untuk membayar setiap jiwa tak bersalah yang telah dibantai orde bayangan kalian. Omong besar, Ethan. Kami berenam ada di sini secara langsung. Kau pikir itu menakutkan kami? Tidak takut? Lalu kenapa kalian lari tadi? Pergi, lari, bercerai-berai dan lari. Mau kemana? Lawan, bentuk formasi. Tiga Yin, mengumpulkan energi gelap, pemutus jiwa merasuki, kutukan, Ah. Kepalaku. Sakitnya. bayangan satu, kau mati. Ethan, sudah terlambat untuk itu. Kutukan pemutus jiwa sudah lengkap. Jiwanya sendiri sudah dalam kekacauan. Bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkannya sekarang. Clara, tenanglah. Kamu harus fokus. Pas tepat waktu. Kalau lebih lama lagi, jiwanya sudah terseret ke alam bawah, makhluk pencuri jiwa. Menggunakan energi Yin di posisi Kun untuk menarik jiwa Clara keluar dari tubuhnya. Ini masalah. Langit adalah Qian, bumi adalah Kun, makhluk pencuri jiwa. Di posisi Kun, tempat Yin, ia menarik jiwa Clara keluar dari tubuhnya. Kalau aku terlambat 6 jam, jiwa Clara akan hilang di antara alam Yin dan Yang. Roh jahat telah membungkus jiwa Clara. Transfer energi biasa tidak cukup. Sepertinya hanya metode harmoni air dan api yang bisa. Aku akan menggunakan energi esensial Yangku, menyalurkannya ke dantiannya, lalu mengarahkannya ke dahinya untuk mengunci jiwa. Clara, untuk menarik jiwa kamu kembali, aku tidak punya pilihan selain menggunakan teknik penyelamatan jiwa tabib langit. Maafkan intrusi saya. Air melahirkan api, esensial yang mengunci jiwa. Jiwa, kembali padaku. Jiwa. Guru, apa yang kamu lakukan? Aku sedang menyelamatkan nyawamu. Kamu sedang dimakan habis oleh kutukan pemutus jiwa. Aku terpaksa menggunakan metode harmoni air dan api untuk menyalurkan energi matahari dan mengikat jiwamu. Itu cuma prosedur medis. Tapi, Guru, itu kan ciuman pertamaku. Punyaku juga. Kamu pikir aku akan membiarkanmu mati? Ciuman pertama Guru juga. Berarti aku yang menang. Dong, tunggu. Aku ini lagi mikir apa sih? Guru, jadi, apakah jiwaku sudah kembali ke tempatnya? Jadi, apa kita harus melakukannya lagi? Aku siap kalau kamu siap. Sebenarnya, kurasa untuk hari ini sudah cukup. Kamu sebaiknya pulang dan istirahat. Besok, kamu akan membantuku di klinik. Aku akan ajarkan caranya. Terima kasih, Guru. Aku akan belajar dengan giat. Kamu benar-benar tidak mau makan? Aku tidak nafsu makan. Kalau begitu, aku yang makan. Guru, sekarang kita sudah kaya, masih makan mie instan juga. Kamu jelas-jelas tidak tahu cara hidup yang enak. Guru, setengah hari, tidak ada satu pasien pun. Bagaimana aku bisa belajar kalau begini? Ya, kesabaran adalah langkah pertama dalam berkultivasi. Buru-buru apa? Soalnya klinik ini ada di tengah hutan.
Hei, kamu. Baiklah. Sepertinya tidak akan ada yang datang. Biarkan aku mengajarimu seni membaca tulang dan wajah. Kemarilah. Siap, guru. Pertama, aku akan ajarkan cara meramal nasib dari ciri wajah. Dahi lebar dan halus. Dagu yang menahan rezeki, nasib yang ditakdirkan untuk mengabdi pada masyarakat. Ada tahi lalat di alis kanan, glabella jernih dan bersinar, itu menandakan sifat yang murni dan suci. Hei, petugas Clara, jadi kamu benar-benar belum pernah pacaran, ya? Guru, biar aku lihat sisi yang ini. Daun telinga yang montok, dan dagunya. Tuan Ethan, kalian berdua sedang apa? Ethan, Kalian berdua lagi ngapain? Aku cuma lagi membaca nasibnya, dengan meraba tulangnya. oh, Ethan, dan ini, Ini Clara, Kapten Divisi Penyidikan Kriminal Kota Arus, murid baruku. Kapten Clara. Halo, aku Chloe. Halo, Aku Clara. Chloe ini. Dia cantik banget sih. Guru nggak mungkin suka tipe kayak dia, kan? Nggak mungkin. Aku harus awasi mereka. petugas Clara tinggi dan ramping, dan aura dia terlihat sangat cakap. Ethan mungkin lebih tertarik sama dia. Aku masih ada kesempatan gak ya? Halo? Hei, kalian berdua lagi ngapain? Kalian kelihatannya mau berantem. Ethan, aku dengar kamu jago meramal. Bisa nggak kamu baca nasibku juga? Aku penasaran banget sama takdirku sendiri. Oh, nggak masalah. Alismu seperti bulan sabit, lembut dan anggun. Matamu bagai air musim gugur, menyimpan pesona yang memikat. Batang hidungmu penuh dan makmur. Nasibmu adalah nasib kaya dan mulia, dan kesehatanmu sangat baik. Ethan, ramalanmu sangat akurat. Semakin cantik seorang wanita, semakin berbahaya dia. Aku nggak boleh biarin guru terlalu dekat sama dia. Guru, aku tadi nggak terlalu nangkep. Bisa kamu tunjukkan lagi? Baiklah, Jangan, aku dulu. Aku juga mau cek kehidupan cintaku. Guru, ajari aku dulu. Aku masih belum mengerti. Tidak, biarkan aku lihat. Biarkan aku lihat. Aku pelanggan di sini, kamu harus melayaniku dulu. Aku muridnya. Aku tidak peduli, aku dulu. Biarkan aku lihat. Aku mau lihat. Giliranku. Biarkan aku lihat. cukup. Lihat, hari ini, aku sudah selesai dengan ramalan. Aku kelelahan. Chloe, kamu tidak datang ke sini hari ini hanya untuk ramalan, kan? Kenapa kita tidak langsung ke intinya? Baiklah, Chloe, lanjutkan. Ada apa? Ethan, sepupuku dalam masalah, kamu harus membantunya. Lanjutkan. Apa yang terjadi? Sekitar seminggu yang lalu, sepupuku tiba-tiba datang padaku. Dia bilang padaku akhir-akhir ini, dia mimpi buruk setiap malam, dan mimpi itu terasa sangat nyata. Dia bermimpi ada sosok gelap tepat di luar pintu kamarnya, dan setiap hari, sosok itu melangkah lebih dekat padanya. Itu menakutkan. Seperti sesuatu dari cerita horor. Tepat sekali. Awalnya, aku pikir dia hanya bercanda. Aku kira itu hanya stres atau sesuatu seperti itu. Tapi kemudian, dia datang padaku kemarin. Dia bilang padaku, dia berkata, apa yang dia katakan? Dia berkata sosok gelap itu sudah di dalam. Dia bilang bayangan itu masuk diam-diam. Guru, apa sepupu Chloe kesurupan? Seram banget. Teriakmu tadi juga nggak kalah serem. Ah, yang benar, kamu takut sama bayangan sendiri. Masa kapten detektif gitu? Chloe, sepupumu. Bukan kesurupan. Dia dikutuk. Ya ampun, kita harus gimana? Tuan Ethan, Anda harus bantu dia. Uang bukan masalah. Kami pasti akan membalas budi Anda. Sepupu Chloe kebetulan adalah klien takdirku yang ke-100. Sepertinya takdir sedang berjalan. Baiklah kalau begitu, aku akan ikut denganmu. Tunjukkan jalannya. Clara, Tuan Ethan, lewat sini.
Ini adalah rumah keluarga Vance di kota Arus. Mereka sama terkemukanya dengan keluarga Sterling. Keduanya adalah keluarga kaya kelas atas. Tunggu sebentar di sini. Aku akan telepon seseorang untuk buka gerbangnya. Kalian orang kaya memang beda ya. Bahkan gerbang depanmu kayak pintu penjara. Ini adalah gerbang menuju neraka. Rumah keluarga Vance terletak di timur laut, menghadap barat daya, langsung berhadapan dengan batas antara gerbang hantu timur laut dan gerbang manusia barat daya. Mudah mengundang roh jahat masuk. Gerbang besi luar ini langsung menghadap pintu utama. Aku yakin di dalam, pasti ada juga tata letak di mana pintu depan menghadap tangga. 3 lapisan kutukan penembus jantung bertumpuk, tercerai-berai dan tidak fokus. Sudah jelas seseorang sengaja memasang ini. Sepupumu mungkin dalam masalah serius. Tidak mungkin, Tuan Ethan. Kami baru telepon kemarin, Chloe. Lily, ada sesuatu yang terjadi pada Lily. Chloe. Lily dalam bahaya. Martha, Lily benar-benar dalam masalah besar? Ya, betul, anak malang itu, Lily. Hidupnya sangat sulit. Chloe, siapa mereka berdua ini? Oh, Chloe meminta kami datang untuk membantu keluarga Vance keluar dari masalah ini. Martha, apakah kamu mengalami mimpi buruk setiap malam? Bahkan saat sadar, kamu merasa seperti ada suara berbisik di sekitarmu, tapi tidak ada siapa-siapa di sana? Benar. Bagaimana kamu tahu, Ethan? Kupikir itu hanya aku yang sedang ketakutan. Aku tidak berani memberitahu siapapun. Dan baru-baru ini, keluargamu melakukan beberapa renovasi, kan? Dan mereka mengubah tata letak di dalam rumah? Guru, Anda luar biasa. Bulan lalu, rumah kami baru saja direnovasi. Kami bahkan memanggil ahli Feng Shui untuk melihat. Katanya itu akan membawa kemakmuran bagi rumah tangga dan menarik kekayaan. Orang itu bukan ahli Feng Shui manapun. Dia datang untuk menyakitimu. Rumah Vance awalnya menghadap timur laut, menghadap barat daya, dipagari gunung tata letak pengumpul kekayaan, didukung gunung yang kokoh. Rumah itu menarik energi vital dari barat daya, memastikan keturunan makmur dan keuangan stabil. Tapi sekarang, dia diam-diam mengubahnya menjadi formasi gelap pemakan jiwa, kutukan penembus jantung untuk menghancurkan keberuntungan rumah, dengan energi kegelapan menjebak kekuatan hidup. Guru, orang itu benar-benar jahat. Bukan hanya putrimu. Lily bukan satu-satunya yang dalam masalah. Seluruh keluarga Vance terjebak dalam perangkap Feng Shui ini. Yang diinginkan orang ini bukan kekayaan, melainkan nyawa keluarga Vance. Guru, tolong, aku mohon, selamatkan kami. Jangan khawatir, Martha. Aku akan melihat seberapa jahatnya rancangan ini sebenarnya. Tunjukkan jalannya. Lily, anakku yang malang. Bagaimana bisa kau meninggalkan kami seperti ini? Aku bahkan tak sempat melihatmu berjalan di lorong gereja. Nan? Sayang, ini Ethan. Chloe secara khusus mengundang guru ini ke sini untuk membantu kita. Dia terlalu muda untuk jadi seorang guru. Tuan Vance, tolong percayai dia. Ethan sangatlah hebat. Aku sebelumnya terserang penyakit jahat, dan dialah yang menyembuhkanku. Kalau bukan karena dia, mungkin kau bahkan tidak akan bisa melihatku sekarang. Tolong, Ethan, bantu kami. Selamatkan putriku, selamatkan keluarga kami. Jika keluarga Vance bisa selamat dari malapetaka ini, kami akan membalas budimu dengan sangat baik. Tolong aku. Putrimu sebenarnya tidak benar-benar meninggal. Dia dirasuki roh jahat. Rumah tanggamu tertutupi oleh kutukan penembus jantung. Makhluk-makhluk jahat sedang berkembang biak di sini. Itu menguras tenaga hidupmu hari demi hari. Pada akhirnya, kau akan dirasuki oleh kejahatan ini dan menemui akhir yang mengerikan. Dan untuk putrimu saat ini, dia diteror oleh roh-roh jahat di dalam rumah ini sendiri. Guru, apakah Lily masih bisa diselamatkan? Dia masih sangat muda untuk pergi seperti ini. Sungguh sebuah tragedi. Tentu saja dia bisa diselamatkan, tapi kita harus membuka peti matinya. Guru, almarhum harus dihormati.
Mereka harus dimakamkan dengan tenang. Membuka peti mati sekarang mungkin. Jadi, apa kau akan menyelamatkannya atau tidak? Ya, selamatkan dia, tolong, selamatkan dia. Semuanya, berdirilah di belakangku. Dekrit langit, buka. Koin tembaga. Dekrit langit, langit dan bumi, selaraskan, koin tembaga, tarik energi matahari, roh-roh jahat, enyahlah. Lily, Mundur, dia sudah dirasuki oleh roh kegelapan. Yang dia inginkan hanya membunuh. Dia bukan lagi putri Anda. Jarum-jarum perak. Guru, jarum-jarum perak. jauh dariku. Kenapa ada begitu banyak sosok bayangan? Dingin sekali. Kutukan penembus jantung sudah mengakar di sini lama sekali. Tempat ini dipenuhi roh. Yang ada di dalam Lily adalah roh kegelapan. Clara, lindungi mereka dan mundur ke posisi matahari. Aku akan menekan roh kegelapan ini untuk menjaga roh-roh lain agar tidak mendekati Anda. Siap, serahkan padaku, Guru. Dekrit langit, api matahari, tuntun roh ini. Jarum-jarum perak, tekan kejahatan. Kekuatan jahat, lenyap. Guru, ada terlalu banyak. Aku tidak bisa bertahan. Siapa yang melakukan hal begitu keji? Membuat kutukan sebesar ini hanya untuk menyakiti keluarga fans? Hari ini, kalian semua akan menjadi pelayan saya, untuk melayani saya selamanya. Dengan langit dan bumi, aku mengikat alam ini. Kunci jiwa, tekan roh. Ditekan. Tidak. Maha Guru, kamu seorang Maha Guru? Tidak mungkin. Ethan, sudah lama sekali, kenapa dia belum bangun? Sabarlah. Oh, dia sudah bangun? Sudah bangun. Lily. Hati-hati. Apa yang terjadi padaku? Lily, kamu dirasuki roh kegelapan. Sekarang, aku sudah berhasil menekannya dengan paksa, tapi kamu terlalu dalam terikat dengannya. Jika kita ingin menghindari melukaimu, menyingkirkan roh kegelapan ini, akan membutuhkan waktu sedikit lebih lama. Tidak heran. Aku sangat kedinginan dan lelah. Ethan, apa yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan putri kami? Prioritasnya adalah mematahkan kutukan penembus jantung ini. Jika kutukan ini tetap ada, energi kegelapan akan terus berkeliaran di rumah keluarga Vance. Roh kegelapan bisa menggunakan energi itu untuk mempertahankan dirinya, bersembunyi di bayang-bayang, takkan mati. Apa? Itu tidak boleh terjadi. Tolong, kamu harus mematahkan kutukan ini. Ambilkan 3 pon cinnabar murniang, dan 9 cabang kayu persik berusia ratusan tahun. Ambil cabang kayu persik itu dan ikuti 8 trigram, Qian, Kun, Zhen, Sun, Kan, Li, Gen, Dui, kubur di fondasi rumah, keempat sudut aula utama, gerbang halaman, dan halaman belakang, total 5 lokasi. Campur cinnabar dengan air tanpa akar, dan gambarlah lingkaran di sepanjang tepi dalam sudut-sudut sempit. Lalu, gunakan jimat dekrit langit dan tempelkan pada kayu persik di posisi trigram. Itu akan mematahkan kutukan penembus jantung dan memutus fondasi roh kegelapan. Benar? Oke. Aku akan menyuruh seseorang melakukannya segera. Guru, bagaimana dengan aku? Kamu, pergi beli koin 5 kaisar yang sudah diberkati. Saat kamu kembali, ikatkan seuntai di atas ambang pintu baik gerbang halaman depan maupun belakang. Itu akan mencegah roh kegelapan menimbulkan gangguan lebih lanjut. Hebat, akhirnya, aku bisa kerja beneran. Ethan, bagaimana dengan aku? Aku? Chloe, kamu baru saja pulih dari penyakit serius, energi yangmu masih lemah, energi kegelapan di rumah keluarga Vance belum hilang. Terlalu berbahaya bagimu. Kamu sebaiknya kembali ke kediaman Sterling untuk beristirahat. Baiklah kalau begitu, Ethan. Setelah kamu menyelesaikan urusan di rumah keluarga Vance ini, kamu harus datang mengunjungi kediaman Sterling.
Aku ingin dengan baik berterima kasih padamu karena telah menyelamatkan nyawaku. Tidak masalah. Ethan, Cinnabar dan cabang kayu persik sudah semua disiapkan, jadi apa yang harus kita lakukan sekarang untuk menyelamatkan putri kami? Hanya ada satu cara untuk menyelamatkannya. Aku akan menyalurkan energi surya murniku sendiri ke dalam tubuhnya, mengusir roh kegelapan keluar, dan menyegelnya untuk selamanya. Apa? Bukankah itu berarti kamu harus? Ethan begitu muda dan tampan. Sepertinya aku tidak rugi. Ayah dan ibu, aku setuju. Tidak, aku tidak setuju. Tidak mungkin. Oh, maksudku, guru. Tidak ada cara lain? Ada. Cari orang lain. Seorang guru yang tingkat kultivasinya setara denganku untuk membantu Lily mentransfer energi bulan dan matahari. Tidak, sama sekali tidak. Semua guru lainnya cuma orang-orang tua. Aku tidak akan biarkan satupun dari mereka menyentuhku. Ayah dan ibu, aku pikir Ethan akan sempurna. Ethan, di seluruh kota Arus, kultivasimu tak tertandingi. Selain itu, Lily itu keras kepala sekali, kurasa hanya kamu yang bisa menanganinya. Itu akan jadi solusi yang sempurna, seluruh keluarga kami akan tenang. Lihat, bukan aku yang memaksa, tahu. Guru, ini semua untuk menyelamatkan nyawa. Aku tidak boleh membiarkan pikiranku melayang. Ya, Ethan, ayo kita pergi dari sini, menyelamatkan nyawaku yang penting sekarang. Giat sekali ya. Kenapa Ethan belum bergerak juga? Apa aku harus menjelaskannya secara gamblang? Ini bikin aku gila. Ethan, Ada apa, Lily? bukankah seharusnya kita tidur sekarang? Baiklah. Kalau begitu, Lily, apa kamu siap? Aku siap. Ayo kita lakukan. Dekrit langit, api matahari, bakar yang jahat, jimat, kunci sisa jiwa, lenyap seketika. Ethan, kamu sedang apa? Berhenti berpura-pura. Dari awal sekali, yang sudah menguasai Lily. Selalu kamu, roh kegelapan ini. Selalu mengagumkan, Ethan. Seperti guru kamu, orang tua bodoh itu. Kamu punya mata yang tajam. Siapa? Siapa kamu? Kamu bukan roh kegelapan biasa? Mau tahu? Mudah. Tidur dengan aku, dan aku akan ceritakan semua. Roh kegelapan ini bukan main-main. Ia ingin menjebak aku. Dan menghabiskan energi surya murni aku. Setelah aku habis, ia akan habiskan jiwa Lily dan memperkuat bentuknya sendiri. Tidak mungkin. Dekrit langit, darah esensi sebagai penunjuk, api matahari, bakar semua. Roh jahat, lenyap sekarang. Kamu punya nyali. Menggunakan darah esensi dari jari kamu untuk melukai aku? Iblis wanita. Anak kecil, kamu. Datang ke aku. Kamu pikir aku tidak? Dekrit langit, roh jahat, lenyap. Ia masih kabur. Dari mana iblis wanita ini datang? Guru, aku datang untuk menyelamatkan kamu. Wah, berhenti, 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 berhenti. Jadi, kamu datang untuk menyelamatkan aku? Atau hanya ingin mengintip sedikit? Guru, apa sih yang kamu bicarakan? Aku hanya khawatir dengan keselamatanmu, makanya aku masuk tanpa izin. Guru, kamu dan Lily tidak melakukan apa-apa, kan? Aku tepat di luar pintu dan aku terus mendengar Lily di dalam berteriak-teriak. Itu bukan Lily. Itu iblis wanita. Aku hanya memancingnya keluar dengan sengaja. Iblis wanita? Bukankah dia roh kegelapan? Ya dan tidak.
Iblis wanita jauh lebih kejam daripada roh kegelapan kejahatan yang benar-benar jahat. Dia melahap jiwa hidup dan menguasai tubuh untuk mengembangkan kekuatannya. Dia ahli dalam mencuri jiwa dan mengambil alih tubuh. Itu sangat jahat. Guru, dia tidak mengambil kesempatan atas kamu, kan? Petugas Clara, bisakah kamu serius sekali saja? Kamu adalah kepala unit pembunuhan, seriuslah. Berhenti mengatakan hal yang tidak masuk akal. Hei, jangan kamu membentak aku. Baiklah, baiklah. Aku hanya khawatir tentang kamu, oke? Lily, anakku, kamu baik-baik? Martha, Tuan Vance, jangan khawatir. Energi jahat, kegelapan di dalamnya, aku sudah mengusirnya. Dia hanya pingsan saat ini. Dia akan baik-baik setelah beristirahat. Syukurlah, syukurlah. Awas. Ini jimat yang guru berikan kepadaku. Fisik penekan kejahatan. Hantu, itu hantu. Langit dan bumi, atas perintahku, tahan dia. Aku tak pernah menyangka dia akan kembali dan menyergap kita. Semuanya baik-baik saja? Kami baik-baik saja. Bagus, itu melegakan. Guru, berkat jimat itu yang kau berikan padaku. Kalau tidak, aku sudah tamat. Yang penting kau baik-baik saja. Kalau kau tidak melepaskan, aku yang akan tamat. Maafkan aku, guru. Aku terlalu bersemangat. Tidak apa-apa, sungguh. Jadi ini iblis wanita. Sangat genit dan menggoda. Dia cuma wanita jahat. Ini aku, sayang. Mendekatlah sedikit. Mundur, dia ahli mencuri jiwa. Kalau tidak hati-hati, dia akan menempel padamu. Ethan. Kali ini, apakah benar sudah berakhir? Apakah dia tidak akan keluar lagi untuk menyakiti kita? Jangan khawatir. Dia terjebak dalam formasi perangkap oktagonku. Dia tidak akan kemana-mana. Lily. Ibu. Ayah. Ibu, itu dia. Wanita itu, dia. Dia mencoba menyakitiku. Tidak apa-apa. Dia terjebak dalam perangkapku. Dia tidak berbahaya sekarang. Kita tidak bisa bicara di sini. Ayo kita cari tempat yang lebih privat. 7 hari yang lalu, aku mulai bermimpi tentang sosok bayangan itu. Awalnya, sosoknya samar-samar. Aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Tapi seiring waktu, sosok itu semakin lama semakin jelas. Sosok itu memancarkan hawa dingin yang menusuk tulang. Kemudian tadi malam, aku terbangun dan melihat sosok itu berdiri tepat di samping tempat tidurku, hanya menatapku. Dengan senyum, menyeramkan di wajahnya. Lalu, seluruh tubuhku menjadi kaku. Dia menjebakku di dalam tubuhku sendiri. Tidak bisa bergerak sedikit pun. Kamu beruntung. Chloe menemukanku tepat waktu. Aku sampai di sini sebelum dia bisa melahap jiwamu. Itulah satu-satunya alasan kamu bebas untuk sementara. Ethan, maksudmu apa? Untuk sementara? Maksudmu kamu tidak menghancurkan makhluk itu? Tepat sekali. Untuk menyelesaikan ini, kita butuh bola kehidupan miliknya. Baru setelah itu kita bisa menyegelnya untuk selamanya. Seberat itu, bahkan kamu hanya bisa menyegelnya? Aku tahu, kamu ingin makhluk itu lenyap. Tapi kutukan penembus jantung pada keluarga Vance adalah jebakan di dalam jebakan. Siapapun yang memasang ini sudah merencanakannya sejak lama. Jika kita bertindak sembrono, dan mereka ikut campur, tidak akan ada satupun anggota keluarga Vance yang akan selamat. Siapa yang begitu jahat? Sampai berkomplot begitu keras melawan keluarga kita? Kalau aku tahu siapa pelakunya, kulitnya akan kukuliti hidup-hidup. Yang menyakiti keluargamu adalah aku. Orang itu, Pak. Bulan lalu, si bajingan inilah yang bantu keluarga Vance kami rancang tata letak Feng Shui. Dasar bodoh, aku termakan tipunya, bahkan sampai berterima kasih padanya. Bajingan, beraninya kau mempermainkan nyawa orang. Aku akan telepon polisi sekarang, kau akan kumasukkan penjara dan dibiarkan membusuk di sana. Bajingan. Sayang, kamu sedang tidak berpikir jernih. Kapten Clara ada di sini, di rumah kita sendiri. Ngapain repot-repot menelepon?
Kau main-main dengan ilmu hitam, membunuh untuk keuntungan, jangan kira sebentar pun hukum takkan mengejarmu. Ethan, kau terus mengacaukan rencanaku, menggagalkan skemaku, dan membunuh anak buahku. Apa? Hari ini kau bersembunyi di balik seorang wanita, pura-pura berani? Lupa ya kalau hukum takkan bisa menyentuh orang seperti kami? Victor, pemimpin Orde Bayangan. Hah, sudah kuduga. Semua skema jahat terhadap keluarga Sterling dan Vance adalah ulahmu. Tapi aku ingin tahu kenapa kau menargetkan keluarga Sterling dan Vance. Cik. Kenapa? Keluarga Sterling dan Vance adalah salah satu klan terkaya di kota Arus. Mereka punya aset luas dan pondasi kokoh. Aku, Victor, menyukainya, jadi kuputuskan untuk mengambilnya. Sesederhana itu? Beraninya kau bicara seperti itu. Kenapa tidak? Apa? Kau pikir dirimu hebat? Kau? Ayo, coba gigit aku. Kau? Kau sama sekali tidak punya kehormatan. Dengan orang sepertimu, untuk apa kehormatan? Berhenti berpura-pura. Luka goresan itu tidak akan membunuhmu. Jarum emas langit. Benar-benar legendaris. Bahkan menembus aura pelindung kegelapanku. Guru, aku akan mengalahkannya. Anak ini punya kekuatan yang nyata. Hati-hati, kau bisa terpeleset. Ya. Tuan Vance, bawa istri dan putrimu masuk. Apapun yang terjadi di luar, jangan keluar. Baik. Jangan coba-coba sentuh guruku. Itu bola kehidupan iblis wanita. Kabut gelap, berkumpullah. Iblis wanita, layanilah aku, muncullah. Wah, tidak, dia sedang memanggil iblis wanita. Bola kehidupanku. Aura pelindung yang gelap. Ada ahli lain. Satu tebas, jiwa terpisah. Dia pasti mati. Guru Victor. Kamu masih peduli dengan orang lain? Ah, Hei, berhenti memukulnya. Biarkan dia hidup untuk ditanya. Guru, apa yang baru terjadi antara kamu dan Victor? Bagaimana dia bisa mati dalam sekejap? Seorang ahli baru saja masuk. Dia menyergap dan membunuh Victor. Dan mencuri bola kehidupan iblis wanita. Apa? Ada penjahat lain? Burung gagak yang terbang itu adalah konstruksi ilusi orang itu. Hei, siapa namamu? Falcon. Kamu tahu siapa orang di belakang kamu itu? Bicara. Guru saya sedang menanyakan kamu. Penegak. Kamu berani membunuh saya? Aku akan. Hei, kamu seorang perempuan, jangan selalu kasar. Bahkan jika kami tidak membunuhmu, ketika kamu kembali, itu tidak akan mudah dijelaskan, kan? Urusan Orde Bayangan tidak ada hubungannya dengan kamu. Begitu, kamu tidak ingin membalas dendam Guru Victor? Aku bisa membantu kamu. Ethan, jika kamu bisa membantu guru kami membalas dendam, aku akan memberitahu kamu semua yang aku tahu. Setuju. Aku bersumpah. Guru, bagaimana kamu bisa setuju dengan itu? Aku hanya tahu aliasnya. Dewa Gagak. Dewa Gagak. Dewa Gagak. Lebih mirip hantu gagak. Penipu kelas rendah saja. Tetap waspada. Kalau itu memang Dewa Gagak, maka kita benar-benar dalam masalah. Guru, apakah Dewa Gagak sebenarnya lebih kuat dari Anda? Tidak tepat. Tetapi latar belakangnya misterius. Gerakannya tidak bisa diprediksi. Dia ahli dalam kutukan pengendali gagak. Tak banyak orang yang pernah melihatnya. Di dunia kita, satu-satunya yang pernah bertarung dengannya adalah guru saya. Maha Guru.
Saya bahkan belum pernah bertemu dengannya. Jangan khawatir. Kamu akan mendapat kesempatanmu. Biarkan dia pergi. Guru, kami sudah susah payah menangkapnya. Membiarkannya pergi terlalu mudah. Victor sudah mati. Orde bayangan sudah tamat. Menahan dia tidak ada gunanya. Biarkan dia pergi agar bisa memulai hidup baru. Kamu beruntung. Sekarang minggir. Ethan, jangan lupa sumpahmu. Sumpah seorang geomancer adalah sesuatu yang selalu bisa kamu percaya. Aku tidak mau terkena bumerang takdir. Guru, Victor telah menyakiti banyak orang yang tidak bersalah. Kenapa Anda mau membantu dia? Dewa Gagak membunuh Victor dan mengambil bola kehidupan. Itu bukanlah kecelakaan. Aku curiga targetnya bukan hanya keluarga Vance, tetapi juga peninggalan Orde Bayangan. Falcon ini adalah tangan kanan Victor. Dia tahu banyak rahasia Orde Bayangan. Mungkin Dewa Gagak akan datang untuknya. Guru, Anda luar biasa. Jadi Anda memasang perangkap untuk menariknya keluar. Lama juga kamu menyadari. Sebelumnya, aku menyelipkan jimat pelacak pada Falcon. Tidak peduli dia pergi kemana, aku bisa melacaknya. Guru, kemampuan anti pengawasan Falcon sangat luar biasa. Dia membuat 3 putaran, dan kami hampir ketahuan. Jangan khawatir. Dia tidak akan pergi kemana-mana. Aku sudah mengunci jejaknya. Guru, dia menuju ke atas. Ayo bergerak, sekarang. Santai. Biarkan dia masuk tepat ke dalam jebakan kita. Dewa Gagak sangat teliti. Dia tidak akan mudah ditangkap. Aku ingat jelas guru, menyimpan semua harta karun tepat di sini. Orde Bayangan sudah hilang. Kita tidak bisa membiarkan orang luar mendapatkan satu barang pun. Sudah. Apa ini? Kamu? Siapa kamu? Seni rahasia Sekte Hantu. Setelah pencarian yang lama ini, akhirnya aku mendapatkan mereka. Kamu Dewa Gagak? Kamu tahu terlalu banyak? Saatnya mati. Aku tidak akan melakukan itu jika aku adalah kamu. Ethan, lumayan. Kau benar-benar tahu aku akan ada di sini? Biar ku tebak. Kau mengincar seni gelap Orde Bayangan yang terkenal jahat itu. Maksudmu seni rahasia Sekte Hantu? Dan tahukah kau dari mana seni rahasia itu berasal? Dari Sekte Hantu, jelas. Kalau begitu, jika aku mengambil kembali apa yang seharusnya milikku dari sekteku sendiri, apa masalahnya? Sektemu? Tunggu, kau dari Sekte Hantu? Cih? Victor itu mencuri seni rahasia Sekte Hantu kami dan berani mendirikan faksinya sendiri, membentuk Orde Bayangan. Mereka cuma sekumpulan tikus pengecut, yang mereka lakukan cuma meneror orang biasa. Beraninya kau bicara seperti itu tentang pemimpin kami. Ada apa, antek kecil? Apa yang kukatakan salah? Hei, hentikan. Kenapa kau membunuh orang tak bersalah? Mereka menghalangi, sesederhana itu. Aku tak peduli dengan perseteruanmu dengan Orde Bayangan. Serahkan saja bola kehidupan iblis wanita itu. Keluarga Vance tak bersalah. Tak bersalah, keluarga Vance, Ethan, sebaiknya kau jangan ikut campur, keluarga Sterling, keluarga Vance. Tak satu pun akan luput. Baiklah, kalau kita tak bisa sepakat, percakapan kita selesai. Kau ingin bertarung? Pertama, kau harus menghadapi jebakan kecil yang kutinggalkan di kediaman keluarga Vance. Bola kehidupan iblis wanita. Siapa sebenarnya Dewa Gagak ini? Guru, terjadi hal buruk. Ini tentang keluarga Vance. Hai,
Jangan panik, katakan saja, siapa yang dalam bahaya? Lily. Memangnya siapa lagi? Guru, kenapa kamu sama sekali tidak khawatir? Tenang, tidak apa-apa. Sebelum aku meninggalkan rumah keluarga Vance, aku memasang formasi perangkap oktagon. Bahkan jika iblis wanita muncul, dia tidak akan bisa menghancurkannya dalam waktu dekat. Serius? Aku sangat ketakutan. Kupikir Lily kerasukan lagi. Ayolah, bola kehidupan iblis wanita sudah ada di tanganku. Saatnya kembali dan mengakhiri dia untuk selamanya. Bu, kenapa Ethan belum datang juga? Aku sangat takut. Dia akan segera tiba. Ethan bilang dia perlu kembali dan menyiapkan beberapa hal untuk menyegel sepenuhnya iblis wanita ini. Dia seharusnya segera tiba. Hei sayang, aku merasa dia akan segera lepas. Cepat, telepon Ethan dan suruh dia cepat. Baik. Aku akan telepon dia sekarang. Tidak usah repot, aku sudah di sini. Aduh, Tuan Ethan, akhirnya Anda datang. Tolong, selamatkan putri saya. Tenang dulu. Kutukan penembus jantung keluarga Vance sudah hancur. Tanpa energi yin itu untuk diserap, iblis wanita itu tidak mengancam untuk saat ini. Biar kulihat di mana cadangan Dewa Gagak berada. Guru, ada yang kau temukan? Di mana cadangan Dewa Gagak? Ada yang tidak beres di sini. Feng Shui keluarga Vance sangat seimbang, tidak ada yang aneh. Mungkin Dewa Gagak hanya menggertak kita. Dia sama sekali tidak meninggalkan cadangan, hanya mencoba mengacaukan pikiranmu. Tidak mungkin. Dewa Gagak bukan amatir. Kalau dia mengatakannya, pasti ada cadangannya. Ethan, kau benar-benar mengira bisa mengurungku? Agak. Lily, bangun. Lily, kumohon. Dekrit langit, pengumpulan roh api surya. Segel. Lily, Syukurlah dia baik-baik saja. Lily, bagaimana perasaanmu? ayah dan ibu aku sangat ketakutan. Ethan, aku tidak bisa cukup berterima kasih padamu. Kalau bukan karena kamu, seluruh keluarga Vance kami sudah hancur. Kamu adalah satu-satunya penyelamat kami. Ethan, kami berhutang nyawa padamu. Oh, Ethan. Kartu ini berisi 50 juta dolar. Hanya sebagai tanda terima kasih kami yang kecil, kamu menyelamatkan seluruh keluarga kami. Tolong, kamu harus menerimanya. 50 juta. Guru, itu penghasilan yang besar. Bagaimana kalau kartunya aku pegang dulu, biar aku bisa ikut menikmati keberuntungannya? Kamu ini penegak hukum, masa gampang sekali tergoda uang. Uang ini, tentu saja akan aku simpan. Dasar pelit. Apa salahnya jadi penegak hukum? Penegak hukum juga butuh cari nafkah. Jangan khawatir, bagianmu akan kau dapat. Ah, ayolah, guru. Aku hanya bercanda. Aku sama sekali tidak tertarik dengan uang. Benarkah? Lalu apa yang kau minati? Aku tertarik padamu. Kalau begitu, lebih baik kau ambil uangnya. Dasar jahat. Kamu memang suka menggodaku, ya? Baiklah, urusan keluarga Vance sudah selesai. Mari kita kembali ke klinik langit dulu. Siap. Guru. Guru, kamu. Wajahmu. Cepat, kasih aku cermin. Ethan, ini. Semua orang, jangan mendekati aku. Iblis wanita itu tidak tertahan, dan dia ada di dalam tubuhku. Apa? Guru, bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah kamu sudah mengurungnya di dalam bola kehidupan? Kita sudah ditipu. Iblis wanita itu sudah bukan roh kegelapan biasa lagi. Dia telah berevolusi menjadi bentuk iblis wanita yang lebih tinggi. Rencana Dewa Gagak tidak pernah tentang keluarga Vance. Itu selalu tentang aku. Sekarang aku setengah manusia, setengah iblis. Energi kegelapan iblis wanita sudah mengacaukan energi surya murni di dalam tubuhku. Saat ini aku hanya bisa menahan dia di dalam tubuhku. Aku tidak bisa bertahan lama. Ethan, kalau kamu mengalami sesuatu, bagaimana dengan keluarga kita? Benar. Kalau kita tidak menghancurkan iblis wanita itu, tak satu pun dari kita akan bisa selamat.
Dewa Gagak itu benar-benar jahat. Guru, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bawa aku kembali ke klinik langit dulu. Dan Tuan Vance, aku ada permintaan. Ah, Ethan, apapun yang kamu butuhkan, katakan saja. Aku akan mengusahakan. Kumpulkan untuk aku darah surya murni dari 100 orang. Hanya darah surya murni yang bisa menekan energi kegelapan di dalam tubuhku. Itu satu-satunya kesempatan kita untuk menstabilkan ini. Kita mungkin masih punya waktu. Baik, oke. Aku akan langsung mengurusnya. Bantu aku berdiri. Guru, tahan saja sedikit lagi. Kami akan membawa kamu kembali ke klinik langit sekarang. Guru, kamu harus baik-baik. Guru, Clara, Guru, bagaimana perasaanmu? Sudah merasa lebih baik? tidak mudah. Kekuatan iblis wanita sudah melebihi 1000 tahun. Dewa Gagak malah memberi aku hadiah besar. Guru, aku sangat tidak berguna. Aku tidak bisa melakukan apa-apa untuk membantu. Jangan ngomong begitu. Kamu baru latihan beberapa hari saja. Kamu sudah melakukan sangat baik. Pertama, ambilkan obatku. Baik, aku akan ambil sekarang. Oh, Kapten Clara? Kapten Clara, bagaimana kondisi Ethan? Ethan. Ethan, matamu. Chloe, ada apa kamu datang? Tuan Vance harus tinggal di rumah untuk menjaga Lily. Jadi, dia mengirim aku sebagai gantinya. Ini darah surya murni yang kamu minta. Syukurlah, guru akan selamat. Minggir. Bagus, cahaya emasnya sudah hilang. Artinya semuanya sudah baik? Tidak, dia masih ada di sini. Itu memang iblis wanita? Chloe, kamu dan sepupumu Lily sama-sama memiliki takdir rembulan murni. Iblis wanita suka memakan energi kehidupan orang yang memiliki takdirmu. Clara, bawa dia pergi dari sini. Kalau tidak, begitu iblis wanita bebas dan mendapat lebih banyak kekuatan, bahkan aku tak akan bisa menahannya. Saat itu terjadi, dia pasti akan menargetkan Chloe dulu. Siap, guru. Kamu hati-hati. Ya, Ayo pergi. Ethan, jangan buang-buang tenagamu. Aku abadi. Kau bisa menjebakku sebentar, tapi tak bisa menyentuhku. Dan energi rembulan murni yang berasal dari Chloe. Aromanya sangat lezat. jangan sombong, iblis wanita. Saat ini, energi surya murniku dan darah surya murni telah melemahkanmu 2 kali. Energi yinmu sudah sangat berkurang. Kamu sendiri juga tidak dalam kondisi prima. Mengapa kau tidak memberitahuku yang sebenarnya? Mengapa kau membantu Dewa Gagak? Dewa Gagak? Ah, dia, menarik, tapi aku tidak membantunya. Aku hanya suka melihat kalian para Master Feng Shui bermain-main. Baiklah kalau begitu, karena kau tidak bekerja sama, mari kita buat kesepakatan. Aku bisa menyelamatkan nyawamu, tapi kau harus meninggalkan keluarga Vance. Bagaimana? Baiklah. Tapi, aku punya satu syarat. Sebutkan. Kau harus tidur denganku. Kenapa si iblis wanita ini terobsesi banget sama energi surya murni aku? Apa dia mau pakai kekuatan itu buat naik tingkat jadi abadi? Tapi kan dia udah iblis wanita berumur 1000 tahun. Kalau dia jadi abadi kegelapan, nggak ada dewa yang bisa nahan dia. Aku nggak boleh tertipu sama akal-akalannya. Gimana bocah? Aku bisa sangat lembut loh. Menyerahlah padaku. Ini akan menguntungkan kita berdua. Guru, jangan setuju sama itu. Cewek jahat itu cuma pengen tubuh kamu, dia mau nyedot energi kamu. Kalau itu satu-satunya cara, aku yang bakal tidur sama kamu. Nggak, Clara, kamu ngomong apaan sih?
Aku juga bisa kok, Guru. Tolong hentikan kebiasaan kamu yang suka nguping semua hal, pokoknya kamu ngomong aja. Coba pahami, Guru. Sebagai kapten polisi, aku harus selalu waspada. Nona kecil, jangan kira fisik penekan kejahatan kamu bisa ngalangin aku. Aku nggak takut nyentuh kamu. Ingat, kalian berdua nggak bisa kabur. Iblis wanita, keluar dan hadapi aku kalau berani. Siapa yang takut? Aku akan mengalahkan kamu buat guru aku. Oke, udah cukup. Ngapain kamu berdebat sama roh kegelapan? Pergi ambil barang yang aku butuhin. Aku udah nemu cara buat ngesegel dia buat selamanya. Beneran? Hebat. Aku berangkat sekarang. Ethan, udah, berhenti pura-pura. Ahli geomansi paling hebat aja nggak bisa ngesegel aku. Terus apa yang bikin? Kamu spesial? Oh ya, kalau gitu, kita coba aja. Guru, semua yang Anda minta saya siapkan sudah siap. Tapi apakah semua ini akan benar-benar bekerja? Apakah akan bekerja? Hanya satu cara untuk mencari tahu. Seni pengobatan langit. Ini, cara buku ini disusun, agak mengingatkan saya pada buku seni rahasia sekte hantu yang kita lihat sebelumnya. Oh, ini ditinggalkan oleh guru saya, Maha Guru Anda. Keduanya adalah dua seni mistik terbesar dalam geomansi. Seni pengobatan langit menyembuhkan dan menekan energi kegelapan. Sedangkan seni rahasia sekte hantu semua tentang merugikan orang dan mengembangkan kejahatan. Wah, jadi klinik langit kita begitu kuat? Kamu pikir saya bercanda? Iblis wanita ini telah mengembangkan selama 1000 tahun. Geomancer biasa yang bertemu dengannya akan memiliki kekuatan hidupnya dikuras dan ditelan tanpa jejak. Ketemu. Ini metode yang kita butuhkan. Jadi, apa yang kamu temukan, Guru? Apakah kamu menemukan cara untuk memecahkannya? Untuk menekan iblis wanita berusia 1000 tahun ini, hal-hal ini saja tidak cukup. Kita harus menemukan dari mana dia memanifestasikan. Potong di akar, putuskan energi kegelapannya. Tapi Guru, bola kehidupan iblis wanita, bukankah sudah di tangan kita? Jadi bola kehidupan bukan sumbernya. Sudah tidak begitu sederhana lagi. Dia sekarang berkembang menjadi iblis wanita sejati. Jadi sekarang, bola kehidupan tidak bisa mengontrolnya sepenuhnya lagi. Bola kehidupan hanya bisa menahan dia sementara, tidak menghancurkan dia. Kita perlu menemukan puncak surya. Gunakan metode rahasia dikombinasikan dengan darah surya murni untuk melakukan penyegelan kedua. Hanya kemudian kita bisa menekannya sepenuhnya. Puncak surya? Di mana itu? Apakah tempat seperti itu bahkan ada di kota Arus? Tentu ada. Di belakang estate keluarga Vanse. Bukit di belakang rumah keluarga Vance. Kenapa di sana? Keluarga Vance sudah bertahan selama 1 abad berkat berkah urat naga di sana. Kutukan penembus jantung tadi mengacaukan seluruh aura keluarga itu, dan aura urat naga sama sekali tertutupi. Tapi sekarang kutukannya sudah hancur, aura urat naga sudah pulih sepenuhnya. Kekuatan itu cukup untuk menekan iblis wanita berusia 1000 tahun itu. Oke, Guru, ayo kita pergi. Kemana? Sekarang energi yin sedang puncaknya, ditambah sebentar lagi akan gelap. Bukan cuma kita gagal menekan iblis wanita itu, tapi kita juga bisa kena serangan balik. Kita istirahat dulu. Kita pergi besok. Lihat dirimu, sabar banget. Aku cuma khawatir iblis wanita itu bisa menyergap kita dan kabur lagi. Jangan khawatir, dia tidak bisa kabur. Mantraku bisa menahannya selama 24 jam. Istirahat dulu. Besok, ikut aku ke bukit. Ya, Guru. Clara, kamu ngapain di tempat tidurku? Guru. Sekarang, kamu harus bertanggung jawab padaku. Kamu. Sudah, jangan banyak omong. Aku tidak melakukan apa-apa. Kamu, sudah selesai, berhenti menangis? Aku tidak bermaksud begitu, Guru, aku hanya bercanda. Tadi malam, aku hanya takut iblis wanita itu akan muncul lagi, jadi aku tetap dekat untuk melindungimu. Aku menjaga kamu di samping tempat tidurmu.
Jadi kamu menjaga aku, dari samping tempat tidurku, atau dari dalamnya? Tapi aku jadi mengantuk. Cukup dengan alasanmu. Bersiaplah. Kita masih harus pergi ke keluarga Vance. Mengerti, Guru? Kenapa kamu cuma berdiri saja? Guru, bisakah kamu berbalik? Aku belum berpakaian. Reputasiku yang tak ternoda hampir dirusak oleh Clara. Si gadis nakal itu benar-benar mimpi buruk. Ethan. Lepaskan aku, sekarang. Kamu penyihir jahat. Kamu masih pikir kami akan melepaskanmu? Hari ini, kami akan membawamu ke gunung belakang keluarga Vance untuk menghabisi kamu untuk selamanya. Ayo pergi, Guru. Jangan bicara lagi dengannya. Ini kesepakatannya. Tuan Vance, aku perlu meminjam urat naga dari gunung belakang properti Anda. Dengan memanfaatkan energi surya murni dari urat naga, aku bisa sepenuhnya menekan iblis wanita itu dan menghilangkan ancamannya untuk selamanya. Baiklah, aku percaya karakter Anda dan kemampuan Anda. Untuk urat naga itu, gunakan sesuka Anda. Asalkan Anda bisa menekan iblis wanita itu untuk selamanya, dan menjaga keluargaku tetap aman, anggap saja sudah selesai. Ethan, ini adalah urat naga yang telah melindungi keluarga Vance kami selama 1 abad. Aliran urat naga ini teratur, energinya panjang dan berkesinambungan, ia menyembunyikan ketajamannya dan mengumpulkan kekuatannya, dan penuh vitalitas, benar-benar sebuah formasi sarang naga tersembunyi yang langka. Nai, ia dapat memelihara keberuntungan keluarga dan menangkal roh jahat. Sungguh harta geomansi yang luar biasa. Ethan, kalau kita gunakan energi urat naga untuk menekan iblis wanita itu, apakah itu akan mempengaruhi keberuntungan takdir keluarga Vance di masa depan? Hei, Lily, jangan bicara sembarangan. Ethan adalah guru yang datang untuk menyelamatkan keluarga Vance kami, mana mungkin dia melakukan hal yang akan merugikan keluarga Vance kami. Lagi pula, selama iblis wanita itu belum ditaklukkan, keluarga Vance kami sulit mengharapkan hari yang damai, apalagi membicarakan masa depan. Jangan khawatir, aku hanya meminjam energi yang murni dari urat naga untuk menyegelnya. Aku akan tepat sasaran, dan tidak akan mempengaruhi keberuntungan takdir keluarga Vance di masa depan. Terima kasih atas kebaikan Anda, Tuan. Kata-kata Anda sudah lebih dari cukup. Guru, karena kita sudah menemukan tempat yang tepat, ayo kita cepat-cepat menekan iblis wanita itu, untuk menghindari masalah tak terduga. Jangan terburu-buru, kita perlu mencari titik dengan energi yang terkuat dulu. Ketemu di lereng gunung. Kenapa di lereng gunung? Secara logika, puncak gunung paling dekat dengan langit, jadi energi yang seharusnya lebih kuat di sana. Belum tentu. Energi urat naga tidak semakin kuat semakin tinggi. Lereng gunung adalah tempat energi naga berkumpul dan berakar di inti gunung. Bisa dibilang ini adalah akar naga. Akar naga. Apa itu? Akar naga, itulah dia. Kamu ini penegak hukum, masak? Apa yang ada di pikiranmu? Kita kesini untuk menekan kejahatan. Aku tidak. Aku cuma penasaran. Kamu. Tuan Ethan, waktu sangat berharga, ayo kita ke lereng gunung sekarang. Aku yang memimpin. Baik? Wah, di sini hangat dan nyaman sekali. Seluruh tubuhku merasa luar biasa. Benarkah? Aku tidak merasa apa-apa. Bagiku rasanya sama saja seperti berjemur. Lily memiliki fisik rembulan murni. Tempat ini adalah titik pusat energi surya dari urat naga tempat berkumpulnya inti energi. Energi rembulan dan surya saling melengkapi di sini, secara alami memelihara tubuhnya dan menciptakan keseimbangan yang harmonis. Sedangkan kamu sudah penuh dengan energi surya, sebagai fisik penekan kejahatan. Aura kamu berpadu sempurna dengan energi surya murni di sini, menyatu dengannya. Jadi tentu saja kamu tidak merasa apa-apa. Ethan, kalau begitu, bisakah kita membiarkan Lily tinggal di sini dan beristirahat untuk beberapa waktu?
Belakangan ini, Lily telah dirasuki dan disiksa oleh iblis wanita itu, bahkan sekarang, dia belum sembuh total. Tentu saja. Aku akan membuat formasi harmoni pengumpul surya untuknya. Jika dia duduk di dalamnya, itu akan menghilangkan semua energi jahat kegelapan yang tersisa di tubuhnya dan memelihara kekuatan hidupnya. Itu akan sangat bermanfaat bagi dia. Oh, itu luar biasa sekali. Terima kasih, Ethan. Kebaikan ini, keluarga Vance tidak akan pernah melupakannya. Silakan buat formasi di sini. Kamu berdua, ikut dengan aku. Lily, tolong berdiri tepat di sini. Duduklah dengan nyaman saja. Formasi magis ini menghalangi semua kejahatan kegelapan. Iblis wanita tidak bisa menyentuhmu. Terima kasih, Ethan. Ethan, aku akan menunggu di awal jalan. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggu. Jika kamu membutuhkan sesuatu, panggil saja aku. Terima kasih, Tuan Vance. Guru, semuanya sudah siap. Kita bisa mulai. Datang. Baik, mari kita mulai. Inti naga. Ethan, kau pikir bisa menekanku di sini? Iblis wanita. Sekarang takut. Ya, kemana keberanianmu tadi? Ini balasan karena kau memangsa orang tak bersalah. Dan karena menyiksa keluarga Vance. Hari ini adalah hari kematianmu. Ethan, ayo, pikirkanlah baik-baik. Bersetubuh denganku? Dan aku akan membantumu membersihkan energi kegelapan yang tertinggal di tubuhmu. Ini situasi saling menguntungkan. Mengapa memaksakan pertarungan di mana kita berdua akhirnya kalah? Iblis wanita, kau menyantap esensi kehidupan, melahap jiwa, dan meninggalkan banyak korban di belakangmu. Karena langit tidak menghukummu, maka hari ini, aku yang akan menjalankan kehendak langit dan mengakhiri hidupmu. Baik, jadi tidak bisa berunding lagi. Jika kau tidak membiarkanku hidup, maka kau juga tidak akan selamat. Jangan berani-berani menyentuh guruku. Jika fisik penekan kejahatanmu sudah sempurna, aku benar-benar tidak bisa menyentuhmu. Tapi dalam kondisimu sekarang, pergi dari sini. Dekrit langit, dipandu oleh urat naga. Tunduk. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, guru. Cuma lecet sedikit. Murid bodoh, kenapa kau mempertaruhkan nyawamu seperti itu? Dia mengejarku. Lagi pula, dia juga tidak bisa melukaiku. Aku tahu guru kuat. Tapi aku tidak bisa hanya berdiri di sana dan melihatnya melukaimu tanpa melakukan apa-apa. Guru, iblis wanita itu, apakah dia sudah sepenuhnya tertundukkan sekarang? Belum. Kultivasinya selama 1000 tahun terlalu dalam. Kita harus terlebih dahulu menguras energi kegelapannya. Selanjutnya, aku butuh kamu menyiapkan formasi. Hanya ketika energi kegelapannya benar-benar habis barulah dia bisa sepenuhnya tertundukkan. Jangan khawatir, guru. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu. Ethan, lepaskan aku. Aku sakit sekali. Guru, kenapa aku merasa dia agak kasihan? Jangan tertipu oleh aktingnya. Ini trik terakhirnya. Ini dimaksudkan untuk mengalihkan perhatianmu. Tetap fokus. Tetap tenang. Kamu kejam sekali. Aku hanya ingin jalan keluar. Tapi kalian bertekad menghabisi aku? Dewa Gagak. Dewa Gagak, apa yang kamu coba lakukan, Dewa Gagak? Ethan, kalau kamu bahkan tidak bisa menghadapi masalah seperti ini, maka gelarmu sebagai pewaris tabib langit hanya sebuah nama kosong. Kamu tahu tentang tabib langit? Kamu siapa, sebenarnya? Hancurkan jebakan ini dulu, lalu kamu akan pantas untuk tahu. Dewa Gagak sialan, aku tidak akan pernah membiarkan kamu lolos dari ini.
Jangan tembak, kamu tidak bisa membunuhnya. Kamu seorang penegak, jangan biarkan dia merusak masa depanmu. Tetapi guru, apakah kita hanya akan berdiam diri dan melihatnya berulang kali menggagalkan rencana kita dan membiarkan iblis wanita berbuat onar? Dia tidak menggagalkan mereka karena kebencian. Bola, kehidupan iblis wanita juga secara sengaja ditinggalkan olehnya. Kalau bukan karena dia, kami bahkan tidak akan punya kesempatan untuk menekan iblis wanita sekarang. Dia melakukan ini mungkin untuk menguji kekuatan saya, untuk melihat apakah saya layak menjadi lawannya. Guru. Tetapi sekarang susunan itu sudah hancur dan aura urat naga sedang kacau. Bagaimana dengan iblis wanita? Tidak apa. Energi kegelapan iblis wanita sekarang sudah benar-benar hilang. Jadi dia tidak menimbulkan ancaman langsung. Sekarang kita perlu mencari tahu bagaimana memperbaiki urat naga. Kalau tidak, keberuntungan takdir keluarga fans akan hilang. Ethan, apa yang baru saja terjadi? Aku mendengar keributan besar. Kami disergap oleh Dewa Gagak. Dalam kondisi dia sekarang, pewaris sekte hantu, dengan seni rahasia sekte hantu dan takdirnya tersembunyi, dia sangat sulit untuk dilacak. Apakah dia akan melukai orang lagi di masa depan? Untuk saat ini tidak. Oh tidak. Astaga, tutup mulut dan hidungmu. Jangan hirup kabut kuning itu, akar naganya meledak. Energi matahari sedang bocor keluar. Terlalu banyak akan membuatmu kehilangan kendali. Tapi, Tuan Ethan, dadaku sesak sekali sekarang. Dan panas sekali, aku sangat menginginkanmu. Lily, kamu harus tenang. Biarkan aku membawamu keluar dari sini. Tidak. Tuan Ethan, tolong, bantu aku. Bantu saja aku. Ciao. Guru milikku. Clara, kamu juga harus tenang. Kalian berdua, kendalikan diri. Guru. Sial, mereka berdua sudah terkena racun nafsu. Mereka sudah mulai kehilangan kendali. Guru, hari ini kau tidak akan kemana-mana. Ethan, tak pernah kukira akan melihat hari ini. Kau menolak tidur denganku, maka aku akan mengobarkan api ini. Aku akan membuatnya membara lebih terang. Aneh. Tuan Ethan sedang melakukan ritual. Memangnya perlu selama ini? Dan asalah? Ethan. Ada apa ini dengan kalian? Ini. Astaga, Ethan. Formasimu sangat mengesankan, Andy. Tuan Vanse, ini bukan tempat yang tepat untuk bicara. Mari kita urus mereka dulu. Kita bicara di rumah. Baik, baik. Kita bicara di rumah nanti. Ethan, semuanya sudah beres? Oh, apa yang terjadi dengan mereka tadi? Jangan tanya. Dewa Gagak muncul dan mengacaukan segalanya. Dia menghancurkan formasi Agung Urat Naga. Rencana kita untuk menaklukkan iblis wanita gagal total. Apa? Gagal lagi? Jadi, bagaimana dengan iblis wanita? Tapi jangan khawatir. Energi kegelapan iblis wanita sudah terkuras. Dia terluka parah. Dia tidak bisa bergerak untuk sementara waktu. Setelah aku beristirahat malam ini dan memulihkan energi dalamku, besok aku akan mencari cara baru untuk menyegelnya. Syukurlah. Oh, bagaimana dengan putri saya? Mereka terkena racun kegelapan. Mereka jadi gila. Aku sudah menggunakan jarum untuk mengeluarkannya. Mereka akan baik-baik saja setelah beristirahat semalam. Terima kasih, Ethan. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Kamar tamu sudah siap. Silakan beristirahat. Terima kasih banyak, Tuan Vanse. Hei, Guru. Aku sudah meramal bahwa tubuh emas langitmu rusak. Ya, itu semua perbuatan Dewa Gagak. Guru, apakah Anda tahu siapa dia sebenarnya? Meski sudah bertarung dengannya, aku masih tidak bisa mengukur kekuatan sebenarnya. Cukup. Aku akan urus iblis wanita dulu, lalu menyelesaikan urusan dengannya. Kultivasimu mundur. Untuk menekan iblis wanita sekarang, kau butuh cara lain. Aku punya cara. Dengarkan. Baik, Guru. Iblis wanita, kau yang buat kultivasiku mundur. Tunggu saja besok, aku akan menyegelmu untuk selamanya.
Kamu, apa yang kau rencanakan? Guru. Aku mengecewakanmu. Bangun, 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 bangun. Tentang kemarin. Itu bukan salahmu, kamu harus menyalahkan mereka, Dewa Gagak, dan Iblis Wanita. Benarkah? Jadi, Guru, apa Anda baik-baik saja? Aku punya firasat. Auramu tidak sekuat dulu. Omong kosong. Aku baik-baik saja. Ini cuma sedikit kultivasi. Aku akan pulihkan semuanya dalam beberapa hari. Baguslah. Kalau begitu aku akan bersiap-siap dan ikut denganmu. Silakan. Kamu, ada apa denganmu? Tidak enak badan lagi? Guru. Kakiku terasa lemah. Hei, kenapa kamu tidak istirahat dulu? Aku bisa pergi sendiri? Tidak mungkin. Kita sudah sampai sejauh ini bersama. Kunci untuk menyegel iblis wanita. Aku tidak boleh melewatkan ini. Kamu yakin? Kamu bahkan bisa berjalan? Pasti. Benar-benar, tentu. Baik, kalau begitu, ambil beberapa langkah. Tunjukkan padaku. Lihat itu, Guru, aku hanya butuh 1 menit. semua sudah siap. Untuk kamu hanya istirahat saja. Guru kamu akan kembali segera. Urat naga bisa memperbaiki dirinya sendiri. Sisi gunung tidak bisa digunakan untuk saat ini. Tetapi puncak gunung seharusnya bisa. Dekrit langit muncul. Ethan, aku sudah seperti ini, dan kamu masih tidak akan mundur? Jika aku memberi kamu waktu untuk pulih, bahkan dewa tidak bisa mengalahkan kamu. Kemarin, kamu bersenang-senang, kan? Kekuatan kamu sudah mendapat pukulan besar, kan? Setelah aku pulih. Kamu adalah orang pertama yang aku bunuh. Kamu tidak akan mendapat kesempatan. Dekrit langit, panduan aura urat naga, hantaman guntur, penyegelan segala kejahatan. Guntur, serang. Guru, dia tidak dalam bahaya, kan? Clara, ada apa yang menarik perhatianmu? Tuan Vance, kamu mendengar suara guntur itu? Itu pasti suara guntur. Pasti. Itu pasti Ethan sedang menggunakan kekuatan magisnya. Tidak mungkin. Aku harus membantu guru. Tidak boleh. Ethan sudah bilang dengan jelas, kamu belum benar-benar pulih, kamu tetap di sini. Tapi kalau guru mengalami sesuatu, dan dewa gagak menyergapnya lagi, Tenang, aku sudah menempatkan orang di sekeliling gunung. Bahkan burung pun tidak bisa masuk, tidak ada yang bisa masuk. tidak mungkin. Lebih baik berjaga-jaga. Aku akan pergi. Clara, dia pasti sangat buru-buru. Lily, apa yang kamu pikir kamu lakukan? Ayah, aku akan ikut Clara untuk membantu Ethan. Tunggu, apa gunanya itu? Kamu tidak boleh pergi? Aku tetap akan pergi. Ethan menyelamatkan hidupku. Kalau dia mengalami sesuatu dan aku hanya diam saja, aku tidak akan pernah memaafkan diriku sendiri. Lily. Tahan mereka. Jangan biarkan Lily dan Kapten Clara naik ke gunung. Tanda-tanda ini, apakah benar-benar bisa terjadi masalah? Berhasil. Seni rahasia yang diajarkan guru padaku benar-benar manjur. Seni rahasia langit memang sesuai dengan namanya. Ethan, kau benar-benar berhasil. Kau benar-benar berhasil menundukkan iblis wanita berumur 1000 tahun. Dewa Gagak, kau akhirnya datang juga. Tentu saja aku datang. Kalau aku tidak datang, bagaimana pertunjukan spektakuler ini bisa dimulai? Kau, apa maksudmu? Apa maksudku, Ethan? Apa kau benar-benar tidak mengerti, atau hanya pura-pura, untuk menundukkan iblis wanita berumur 1000 tahun? Kau pasti telah mendapat restu dari surga, dan memperoleh takdir yang diberkati. Kau dan aku sama-sama orang yang menentang takdir. Bukankah ini kesempatan yang selama ini kutunggu? Jadi begitu rupanya.
Kau terus merencanakan dan mengganggu berulang kali. Semua itu untuk memaksaku menggunakan seni rahasia langit, memanggil petir surgawi, menundukkan iblis wanita, dan merebut kesempatan untuk mencuri keberuntungan takdirku. Tepat sekali, petir surgawi ini adalah kesempatanku untuk bertahan dari cobaan dan naik tingkat. Keberuntungan takdirmu akan kuambil. Seni rahasia sekte hantu menentang surga untuk merebut keberuntungan. Dekrit langit, eksorsisme jarum emas, dengan 1 jarum untuk menghancurkan kejahatan. Ethan, kekuatanmu memudar, dan menekan iblis wanita telah menghabiskan sebagian besarnya. Saat ini, kau tak punya kesempatan. Alangkah hebatnya sepasang mata emas yang bisa memanggil petir dan menekan energi kegelapan. Hari ini, keduanya akan jadi milikku. Guru, Ethan, Jangan mendekat, kalian bukan tandingannya. aku hampir lupa. Masih ada kau pengganggu yang menyebalkan. Dewa Gagak, mundurlah. Aku akan memanggil pengawalku. Tapi wajah itu, kenapa aku merasa seperti ini? Terlihat sangat familiar. Dewa Gagak, kau tak akan lolos dari ini. Benarkah? Guru, Ethan. Jadi sekarang, apa langkahmu? Guru. Perempuan, aku akan melawanmu sampai napas terakhir. Kau terlalu tinggi hati. Kau hanya pemilik fisik penekan kejahatan. Gurumu Ethan bukan apa-apa bagiku. Dengan kemampuanmu yang menyedihkan itu, kau berani melawanku? Bahkan jika aku mati dan menjadi arwah penasaran, aku akan menghantui selamanya. Begitu ya, kalau begitu, akan kukabulkan keinginanmu itu. Lepaskan dia. Nyawaku adalah milikmu. Ethan, demi perempuan ini, kau benar-benar mau sampai segitinya? Kau sudah melewati 9 reinkarnasi, menanggung 9 kehidupan, semua untuk 1 kesempatan melawan takdir ini. Untuk naik tingkat dan melawan langit. Demi perempuan ini, kau benar-benar rela mati. Apa artinya 9 kehidupan? Kultivasiku sudah hilang. Aku hanya pria biasa. Lakukan apapun yang kau mau padaku. Aku ada dalam genggamanmu. Tapi, kumohon, biarkan mereka pergi. Berhenti, Guru. Kau tidak boleh mati. Biarkan aku yang mati, tinggalkan saja aku. Muridku yang bodoh. Baiklah. Kalau begitu, guru dan murid akan mati bersama. Berhenti. Kesengsaraan langit sudah tiba. Aku mencuri keberuntungan takdirmu, dan akhirnya memanggil kesengsaraan langit. Aku akan naik tingkat. Semuanya, saksikan. Saksikan aku melawan takdir. Dan selamat dari kesengsaraan lalu naik tingkat. Ethan, Clara, kita harus bagaimana? Ayah, kirim orang ke puncak gunung, sekarang juga. Selamatkan Ethan dan Clara. Tenang, sayang. Aku akan bawa orang ke sana sekarang. Ethan, jangan khawatir. Ayahku sedang mengirim bantuan sekarang. Lily, tidak perlu. Bahkan jika lebih banyak orang datang, mereka hanya akan terbunuh. Pak Tua, bagaimana keadaanmu di atas sana? Aku di sini untuk membantumu. Serahkan sisanya padaku. Wah, seorang dewa. Guru, Maha Guru. Kalian berdua terluka parah, istirahat saja. Dewa Gagak, aku yang akan menghadapinya. Guru Orion. Kau masih hidup, Pak Tua, bahkan jika kau di sini, kau tak bisa menghentikanku. Aku hampir berhasil melewati tribulasi dan naik ke langit. Aku akan mencapai alam tertinggi. Sayang sekali. Sayang sekali. Aku telah meramalkan bahwa kau tidak akan selamat dari tribulasi petir ini. Aku mencuri keberuntungan takdir Ethan. Aku sudah berhasil menembus batas.
Apa yang bisa dilakukan tribulasi petir ini padaku? Kau tukang kutuk. Bagaimana mungkin? Guru Orion, apa yang telah kau lakukan? Karena takdir, aku telah meramalkan kesengsaraan langit ini sejak lama. Kau ditakdirkan untuk gagal, takdirmu tak bisa diubah. Tidak mungkin. Aku tidak percaya, dia dan aku sama-sama pria yang menentang takdir, mengapa akulah yang tidak bisa berhasil? Keberuntungan takdir dan kultivasimu, yang didapat melalui perampokan, tidak pernah benar-benar milikmu. Bagaimana mungkin mereka bisa menahan kesengsaraan langit? Ini kau, Chloe. Sepupuku, bagaimana mungkin itu kau? Bukan aku, kau salah orang. Aku bukan Chloe Sterling. Chloe, aku telah melewati begitu banyak hal untuk menyelamatkanmu dari ambang kematian. Aku tak pernah membayangkan kau. Kau sebenarnya adalah dewa gagak, pewaris sekte hantu. Ethan, aku minta maaf. Sejak saat kau menyelamatkanku, semua ini telah menjadi rencanaku. Untuk menentang takdir, seseorang harus menjadi bidak dalam permainan. Ethan, maukah kau datang? Dia sudah di sini. Permainan dimulai. Dengan kata lain, Orde Bayangan. Juga bagian dari rencanamu. Kau sengaja menggunakan tanganku untuk menyingkirkan mereka. Ya? Untuk merebut kembali seni rahasia sekte hantu, aku harus menjadi orang biasa untuk menghilang dari pandangan Victor. Kau benar-benar berhati jahat. Kami menganggapmu sebagai teman dekat, namun kau terus merencanakan melawan kami. Aku minta maaf, aku benar-benar minta maaf. Jika ada kehidupan berikutnya, aku pasti akan membalasmu. Guru, ayo kita kembali saja. Kembali kemana? Kembali ke klinik langit. Kekuatan kultivasi saya sudah hilang semua sekarang. Saya bahkan tidak bisa membaca Feng Shui lagi. Yang bisa saya lakukan sekarang hanya kembali dan menjadi dokter pengobatan tradisional biasa, dan hidup tenang dengan sisa hidup saya. Guru, aku akan ikut denganmu. Apapun yang terjadi, aku akan tetap bersama kamu. Siapa bilang kekuatan kultivasi kamu hilang? Guru, maksud kamu apa? Kamu sudah melalui 9 reinkarnasi, melawan takdir. Di kehidupan ke-9 ini, kamu sudah menyelamatkan 100 nyawa, mengumpulkan 100 amal karma, dan selain itu, kamu menundukkan iblis wanita berusia 1000 tahun, dan mendapatkan keberuntungan takdir surgawi. Jika kamu tidak naik ke surga, siapa lagi yang akan? Apa? Saya masih bisa naik ke surga? Guru, kekuatan saya kembali. Tunggu, aku merasa lebih kuat. Bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Aku sudah mencapai breakthrough. Pergi, ikuti kehendak surga. Guru, selamat. Sungguh sayang. Asmara tak berjodoh. Kamu dan Ethan memang tidak pernah ditakdirkan bersama. Ini semua takdir. Ayo kita pergi. Maha Guru, kita akan kemana? Mungkin di klinik langit, kita akan menemukan jawabannya. Maha Guru sedang berkeliling dunia. Guru, dia juga sudah pergi. Ethan, aku perlu minta bantuanmu. Silakan. Aku ingin menjadi muridmu dan belajar mendeteksi roh jahat. Aku adalah penegak kota Arus. Aku harus melindungi warga kota Arus. Untuk kejahatan yang tak bisa ditangani sains, aku tak akan tinggal diam. Guru, tanpa jimat yang kau berikan padaku, aku pasti dalam masalah besar. Aku senang kau baik-baik saja. Kalau kau tak melepaskanku, aku bisa terluka. Guru, Clara, Lily. Oh, ternyata kau. Baiklah. Kupikir Guru sudah kembali. apa Ethan akan kembali? Siapa yang tahu? Guru bodoh. Bahkan jika kau sudah naik tingkat, tak bisakah kau datang berkunjung? Dan aku merindukanmu. Siapa bilang aku tak kembali?
Guru,